Oke, eh, oke, kelihatannya sudah semua ya. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu-ibu semua. Selamat pagi, Pak. selamat pagi, Oke, Pak Ivan. pagi Pak. Oke, perkenalkan. Jadi saya perkenalkan diri dulu ya. Jadi nama saya Ivan. Sedikit background saya itu lahir di Makassar, Ujung Pandan, Sulawesi Selatan. Besarnya di sana sampai SMA. Terus saya kuliah S1 dan S3 di NTU Singapura. Dan sekarang saya mengajar di Teknik Elektro Ukrida ya. Oke. Nah, hari ini saya akan memaparkan kepada kalian tentang bagaimana itu soal-soal Bebrastas dan juga tips-tips bagaimana cara kita menyelesaikan soal Bebrastas. Nah, jika ada pertanyaan ketika paparan saya, jangan ragu, langsung aja nyalakan mikrofon, interrupt aja, oke? Jadi saya maunya ini lebih interaktif aja ya, karena untuk Bebras ini aja, jujur saya juga baru belajar, dan mungkin Bapak Ibu mungkin lebih pengalaman dari saya ya. Jadi kita mohon sama-sama belajar aja ya, bersama-sama. Oke? Oke ya? Kok kurang respon nih? Oke, siap. Oke. So, ayo mari kita mulai sama-sama. Nah, sedikit perkenalan aja. Apa sih itu soal-soal Bebras? Jadi, sudah kayak sering diumumkan, sebenarnya soal-soal Bebras itu adalah soal-soal yang tujuannya itu melatih kepada anak-anak kita bagaimana sih yang namanya computational thinking. Kira-kira kayak gimana sih yang komputer itu pikirkan. Nah, supaya anak-anak terbiasa, makanya ini beberapa panduan-panduan tentang soal Bebras untuk kita, yaitu bahwa soalnya ini singkat aja, kalau bisa cukup dapat dipecahkan dalam waktu 3 menit. Terus pernyataan soal mudah dipahamin, jadi kalau bisa soalnya dibuat yang bahasanya menarik buat anak-anak, mungkin bahasa sehari-hari. Dan yang ketiga, kalau bisa ini soal dapat kita cukup satu halaman saja, satu halaman layar. Atau biasanya satu lembar halaman A4. Sehingga ketika mengerjakan soal, anak-anak tidak harus melakukan bolak-balik untuk mengeceknya. Oke? Nah, aturan-aturan lainnya lagi adalah soal itu sebenarnya kalau bisa dapat dipecahkan dengan komputer langsung atau dengan cukup menggunakan kertas dan pensil aja. Jadi ini soal bukan soal matematika yang kita harus hitung dengan kalkulator ataupun juga yang memiliki banyak turunan persamaan yang harus dilakukan, tetapi cukup dengan coret-coret. Dan kelima, soal ini tidak terkait pada sistem tertentu, yang berarti bahwa soal-soal ini sebenarnya bebas untuk segala mata kuliah. Oke. Oh ya, sorry, saya nggak bisa berpikir. Kalau boleh tahu, ini background-nya, apakah ada yang background sosial ya di sini peserta saya? Apa ada background-nya, boleh tahu nggak ya? Ngajarnya matematika, fisika, atau sosial? Bahasa, Pak. Bahasa ya? Macam-macam ya, campur aduk. Oke, geografi ada, akuntansi masih oke lah. Akuntansi masih dekat dengan matematika. Geografi, matematika, sosiologi, seni rupa, komputer. Oke. Sejarah. Oke. Bahasa. Kimia, biologi, oke. Campur-campur semua ya. Oke, buat yang nanti ketika saya menjelaskan soal-soal Bebras ini dengan trik mengerjakannya,
mungkin trik-triknya ini akan lebih kesangkut ke matematika fisika. Nah, tapi yang untuk yang ilmu sosial lainnya, kalau mungkin ada perkataan saya yang memang kurang dimengerti, tolong ditanyakan ya. Karena saya agak pendekatannya juga agak matematika dan fisika ya. Oke. Nah, next slide. Jadi soal bebras ini juga, nah untuk yang sosial jangan juga takut bahwa ini untuk terlalu murni matematika fisika. Sebenarnya apa yang dilatih itu pertama juga seperti yang kemarin diajarkan tentang high order thinking dan computational thinking. Awalnya itu diajarkan ya seperti yang kayak untuk ngajar bahasa bahwa anak-anak itu memahami soal. Karena soalnya ini soal cerita, bukan seperti soal matematika yang dituliskan rumus-rumus 3 tambah 2 berapa, akar 1 tambah akar 17 itu berapa. Oke, tapi ini soalnya udah dalam bahasa. Sehingga untuk orang sosial juga bisa. Nah, yang membedakan adalah bahwa kedua adalah bahwa soal-soal ini tujuannya itu mengajarkan kepada anak-anak untuk melihat pola-pola. Maksudnya, jadi sebenarnya dari waktu saya mengerjakan bebras, saya melihat bahwa tujuannya itu sebenarnya untuk kita melihat pola-pola apa yang ada dan keterkaitan satu sama lain. Dan bagaimana mereka bisa menggambarnya menjadi diagram. Ya, menurut saya ini juga sebenarnya di ekonomi, juga kalian di sosial juga akan mempelajari. Karena kita kan juga membuat diagram-diagram, misalnya seperti diagram ini. Bagaimana sih keterkaitan diagram satu dengan diagram yang lain. Oke? Jadi jangan takut, bukan bahwa murni juga matematika fisika, hanya saja karena saya background-nya lebih banyak matematika fisika, saya minta tolong kalau bahasa saya mungkin telah matematika fisika, dari yang sosial mohon tanya lagi ulang. Oke? Terima kasih. Lanjut slide berikut. Oh, sorry, di chat juga. Oke. Nah, jadi kira-kira yang gimana sih itu soal bebras? Nah, tadi kan udah dibilang itu soal yang singkat, sederhana, cukup 1 halaman. Kalau bisa dikerjakan dalam 3 menit. Dan selain itu kriteria-kriterianya itu adalah kalau bisa kita tambahkan gambar-gambar yang menarik supaya siswa tertarik dan tidak merasa bosan hanya dengan melihat tulisan aja. Terus kalau bisa kita buat user interface supaya memudahkan untuk siswa itu mengekspresikan jawabannya. Kemudian bahasanya itu sederhana, tujuannya agar kita maunya tuh siswanya dapat mengerjakan soalnya, bukan bahwa siswanya itu bingung ini apa yang diberitahu di soal, apa yang ditanya gitu. Itu kalau itu kan dia artinya masih step 1, belum berhasil melakukan apa-apa. Nah, terus ini yang menurut saya tujuan bebras yang utama sebenarnya tujuannya agar siswa itu terbiasa melihat lingkungan sekitarnya itu sebagai masalah pemecahan komputasi. Jadi contohnya aja misalnya kayak siswa dikasih uang jajan nih sama mamanya, dibelikan misalnya nih 10.000 nih, kamu pergi belanja, terserah kamu mau belanja mie, misalnya belanja minuman, makanan, snack atau apa. Nah, siswa dengan melihat ini udah tahu bahwa nggak berpikir bahwa 10.000 ini saya cukup spend semua dengan belanja minuman, tetapi udah bisa berhitung bahwa dengan 10.000 ini kira-kira saya bisa belanja 1 gelas minuman, 2 snack atau apa ya. Oke, mungkin harganya nggak cocok, tapi ini sebagai contoh aja ya, soalnya saya jarang jajan. Oke. Dan yang ketiga, terakhir juga, jadi kita tujuannya bikin soal ini, bebras itu agar anak-anak itu mengerti tentang critical thinking dan computational thinking. Jadi juga harapannya itu siswa-siswa itu udah tahu, ini ada masalah ini bercampur aduk, mereka bisa mulai memilah-milah masalahnya dan mulai mencari keterkaitan masalah tersebut.
Jadi ini yang kenapa kita bilang soal bebas hanya terpaku di fisika dan matematika. Sebenarnya masalah-masalah sosial juga itu bisa dipecahkan, maksudnya dengan computational thinking. Oke? Dan tingkat kesulitan itu kalau bisa disesuaikan dengan level siswa. Makanya ini di sini kita dibagi 3 jenjang, SD, SMP, dan SMA. Dan SMA itu kita sebut sebagai penegak karena tingkat soalnya itu udah mulai rumit. Oke? Rumitnya itu akan dilihat dari, nanti kita akan lihat kerumitan dari pola-polanya. Nah, oke, jadi soal-soal bebas itu biasanya memiliki berapa jenis. Nanti di sini saya hanya akan tunjukkan kalian beberapa contoh soal yang jenisnya itu pilihan ganda dan juga jawaban pendek aja. Atau mungkin matching dan drag and drop. Karena di sini kita nggak melatih, nggak ada soal esai, karena kita nggak melatih siswa itu untuk mengarang ya. Di sini kita hanya melatih siswa gimana untuk langsung menjawab kira-kira jawaban yang tepatnya apa. Oke? Dan biasanya kadang kalau kita bilang pilihan ganda, kita tahu lah ya, kalau pilihan ganda biasa siswa-siswa itu sukanya kalau pilihan ganda dia langsung udah coret aja. Misalnya 10 pilihan ganda saya coret 10B. 10B itu at least 30% pasti dapat lah ya nilainya. Nah, untuk menghindari mungkin Bapak Ibu juga bisa ini bahwa pilihan gandanya itu kita berikan nilai negatif. Oke? Nah, oke, mungkin ini sumber inspirasi soal bebas. Jadi sebenarnya soal-soal bebas itu adalah soal-soal yang kalian bisa dapatkan dari keadaan sekitar kita, atau mungkin dari Bapak Ibu mengampu mata pelajarannya bisa mengimplementasikan menggunakan apa yang ada di mata pelajarannya. Ya contoh tadi kayak saya bilang ketika yang kayak uang jajan itu kan untuk mengajarkan anak-anak tentang ekonomi, bagaimana membagi-bagi porsi uangnya yang benar. Oke? Atau mungkin kita sosiologi, kita juga bisa membuat bagan soal bebas, mungkin Bapak Ibu bisa membuat seperti bagan keterkaitan hubungan manusia satu sama yang lain. Oke? Ya, saya nggak bisa lebih jelas karena mungkin saya nggak terlalu menguasai sosiologi ya. Oke? Nah, cuma jadi permasalahannya itu bebas dari bidang masing-masing Bapak Ibu. Nah, dalam menyelesaikan permasalahannya itu, makanya harus ada suatu algoritma, atau sebenarnya kalau kita bilang algoritma itu sebenarnya adalah kita akan melihat bahwa ada pola-pola. Jadi kita udah memberikan kepada anak-anak bahwa ini ada pola-pola keterkaitan itu bagaimana, apa langkah 1, 2, 3, 4, 5-nya itu apa, supaya mulai mereka bisa menghitung. Oke, jadi juga mungkin kita bisa membuat dari konteks, nah yang mungkin yang emang lebih mudah itu adalah dari konteks matematika dan komputasi. Yang penting adalah lebih dari keadaan konteks logika. Oke. Nah, ini langkah-langkah praktis bagaimana kita menulis soal bebas. Jadi untuk menulisnya itu satu, kita perumusan soal. Oke. Jadi kita pertama kira-kira Bapak Ibu mungkin bisa mulai dari saya bidang apa? Misalnya saya bidang kimia. Kira-kira bidang kimia ini apa nih yang saya mau tunjukkan? Apakah mungkin tentang molekul? Apakah mungkin tentang senyawa, percampuran antar senyawa? Nah, oke. Nah, dari situ mulailah kita membuat ide dengan mulai membuat konteks ceritanya. Oke. Nah, dan setelah itu kita bikin presentasinya bagaimana, jadi soal-soal bagaimana kita keluarkan bahasan soal kita, dan terus setelah itu kita visualisasi. Oke? Tujuan visualisasi itu adalah supaya anak-anak kita itu mulai tertarik. Karena ini sedikit mungkin curhat dari saya juga,
Karena saya mendapatkan bahwa anak-anak kita yang zaman sekarang itu beda dengan dulu. Kalau dulu kan kita hanya membaca tulisan aja dan anak-anak kita mulai kayak di dalam kepala kita membayangkan. Anak-anak sekarang ini mungkin karena kita sudah terlalu banyaknya YouTube dan handphone, mereka tuh lebih menyukai yang visual. Jadi udah mulai menyukai gambar-gambar, kita harus berikan gambar-gambar sehingga baru mereka mulai tertarik. Oke. Nah, terakhir yang ini, yang mungkin saya akan ini, yaitu, nah, bagaimana sih penyelesaian dari soal bebas itu? Jadi tadi kita udah bikin soalnya, nah mungkin kita juga ada pelatihan mengajarkan anak-anak bagaimana sih menyelesaikan soal bebas. Nah, di sini saya memberikan tips saya aja bagaimana penyelesaian soal bebas. Ini sesuai dengan tips secara teknik. Jadi langkah pertama itu biasanya kalau saya diberikan soal bebas, yang saya lakukan itu adalah pertama saya baca dulu dan saya tentukan permasalahannya. Jadi define the problem. Apa sih permasalahannya? Apa sih yang ditanya? Oke. Mungkin tips-tips ini juga dulu juga saya terlatih itu gara-gara ketika dulu SMA saya ketika menyelesaikan soal matematika dan fisika itu kan kita selalu diajarkan kita harus membuat diketahui, ditanya, dan solusi. Nah, ini juga sebenarnya secara engineering ini pola-pola yang kita bisa juga latih kepada anak kita. Kalau kita mau mereka menyelesaikan soal bebas, sehingga lama-lama mereka terbiasa dan akan dengan cepat. Jadi pertama itu biasa cari dulu masalahnya apa yang ditanya, kemudian berikutnya, itu tentukan constraint-constraint yang ada. Oke, maksudnya ini constraint-constraint itu adalah apa sih yang kita udah ketahui? Apakah dalam soal itu pola-pola apa sih yang udah diketahui? Apakah hubungan A dengan hubungan B atau nanti kita lihat dalam soal solusi ini akan menyebabkan hal ini terjadi atau apa? Nah, ini dua yang makanya saya bilang juga biasa diajarkan di fisika. Jadi diketahui dan ditanya dulu. Itu yang terpenting dulu dalam menyelesaikan soal. Dan kemudian langkah selanjutnya itu adalah solusi. Nah, di sini solusi mungkin juga yang akan berbeda dengan fisika dan matematika yang diajarkan. Kadangkala anak-anak kita itu berpikir bahwa ketika mengerjakan solusi itu kita harus langsung tahu bahwa ini nih jawabannya. Jadi kalau belum tahu jangan kerjain. Nah, kalau di teknik yang kita canangkan adalah brainstorm atau cobalah beberapa solusi. Mulailah melangkah. Coba mungkin solusi ini dulu, apakah bisa? Nah, kalau udah oke, coba dibuatlah solusi kamu itu seperti apa. Nah, kalau sudah, nah, dan terakhir ini yang saya bilang kadang-kala saya juga mendapatkan di mahasiswa saya kurang itu adalah evaluate, tes dan evaluate, yaitu mengulang, mengetes apakah solusi yang dipilih itu sudah benar. Oke, kadang-kala mereka hanya menjawab, selesai menjawab, udah selesai. Padahal itu kan kadang dia belum tahu jawabannya benar atau salah. Yang benar itu kadang kita harus tes dan evaluate dulu, benar nggak solusinya, dan terus diulang-ulang. Nah, ini mungkin akan dilihat bahwa cara ini akan lebih panjang dalam menyelesaikan soal bebas, tetapi kalau saya bilang dari awal langkah cara ini cara-cara dasar untuk melatih pemikirannya mereka untuk terbiasa dan mereka akan dengan sendirinya akan dengan cepat nge-twist menyelesaikan soal bebas ini. Oke? Nah, gimana sih implementasinya? Jadi di sini saya sudah punya 4 soal bebas, oke? Yang akan saya tunjukkan juga bagaimana cara dan apa yang saya bagaimana sih cara-cara penyelesaiannya dan langkah-langkahnya dan cara cepatnya. Nah, silakan mungkin Bapak Ibu bisa baca dulu. Jadi ini soalnya
Oke, ini saya salah juga ya, nggak ada tampilan. Jadi di sini di soal kita diberikan papan permainan, ada 4 buah koin dan dilambangkan A, B, C, D. Oke. Nah, dari koin ini kita bisa jadi gambar satu ini adalah papan catur dengan ditaruh 4 koin. Nah, di sini koinnya dilabelkan A, B, C, dan D. Nah, di gambar 2 itu akan ditunjukkan keterkaitan antara setiap koin, di mana koin A, B, C, D ini digambarkan dengan lingkaran. Nah, jika dua buah koin berada pada baris dan kolom yang sama pada permainan, maka gambarkan sebuah garis yang menghubungkan kedua koin tersebut. Tidak ada garis lain dalam diagram selain yang menghubungkan dua buah koin seperti dijelaskan di atas. Jadi, jadi di sini kita disuruh mengubah dari keterkaitan dari papan catur ini koin ini menjadi garis keterkaitan ini. Aturannya itu apa? Jadi kayak tadi saya bilang, pertama cari tahu dulu apa sih yang sebenarnya sih yang lebih penting, apa sih yang diketahui. Diketahui seperti ini, dan kita tahu bahwa keterkaitannya adalah misalnya koin A dan koin B itu berada pada baris yang sama, maka kita menghubungkan tarik garis A ke B. Jadi saya gambar ulang ya, ini D, ini A, ini B, ini C. Oke. Jadi karena A dengan D garis sama, ditarik garis. A dengan B, sorry. Dan A dengan D juga sama, ditarik garis. Tetapi garisnya itu kita tidak bisa bawa seperti ini. Oke. Karena dia udah mengatakan tidak ada garis lain dalam diagram selain yang menghubungkan kedua koin. Oke. Jadi hubungan A dengan B begini, A dengan D harus ke sini. Oke. Nah, terus kita lihat B dan D juga saling terkait, makanya B dan D. Kemudian untuk C dengan B ini satu garis di sini, makanya ditarik garis B dan C. Sehingga didapatkanlah garis ini. Nah, ini yang kita ketahui. Jadi hubungan keterkaitan bahwa untuk koin satu ke koin sama baris, satu garis, koin sama kolom, satu baris. Dan kemudian tidak ada keterkaitan. Oke, artinya garisnya tidak overlap. Nah, sekarang kalau ditanya untuk gambar papan berikut ini, kita punya 6 koin. Kira-kira diagram mana sih yang menunjukkan yang benar? Apakah A, B, C, apa D? Nah, ini saya berikan waktu kepada Bapak Ibu 3 menit. Coba kerjakan. B. Oke, udah ada yang langsung jawab ya. Ini udah dikerjain ya artinya ya Pak Usi Malago ya. Iya, Pak. Udah pernah kerjain ya, Pak? Udah pernah baca. Oh, oke. Ya, Pak. Soalnya terlalu ini ya. Oke. Boleh. Sebenarnya sih saya mau lihat, oke, supaya nggak ketinggalan. Albert, apa boleh pollingnya diangkat? Sorry, untuk ini, oke, nggak apa-apa lah. Ini masih teaser ya. Saya masih ada soal berikut. Jadi, nah, Pak Usi Malago bisa nge-share gimana pengalamannya kerjain soal ini? Iya, Pak. Tadi kan mengikuti itu aja yang diketahui. Nah, berdasarkan yang diketahui tadi ada dua ini apa ya? Dua hal ya. Yang pertama yang satu kolom, kemudian yang satu baris. Nah, saya ngikuti itu aja. Instruksi peraturan itu aja. Oke, jadi nah, yang B diagramnya mengikuti peraturan itu, sedangkan yang A sepertinya tidak.
Yang C juga dan yang D tidak. Tidak juga. Oke. Ya. Apakah dari yang Bapak Ibu yang lain ada pendapat lain nggak? Pak Ivan, saya. Ya, Robertson, silakan Pak Ya, Robertson. sama jawabannya B. Jadi diambilnya umpamanya gini ya, ini yang kiri atas itu kan kolom dan baris itu garis lurus. Nah, dia garis lurusnya 3, terus yang tengah juga 3, terus yang kanan atas juga 3, terus yang semuanya 3. Nah, pilihan yang 3, 3, 3 itu cabangnya itu hanya B. Kalau A kan ini ada yang 2. Kalau C ini ada yang 4. Kalau D ini ada yang berapa ini? 6 malahan. Jadi jawabannya adalah B. Oke, Terima kasih. Oke. D sebenarnya kalau kita lihat D udah nggak mungkin ya. Karena koin ini 7 keping. Ini coba 6. Ya kan? Nah, oke, ada yang nggak paham nggak? Atau mungkin saya jelasin ya buat yang ini. Pasti ada yang bertanya, kok bukan A ya? Atau mungkin Pak Usi bisa membantu saya, kenapa bukan A? Nggak nyambung. Tapi A kan mirip nih dengan Pak Damanando. Bukannya A itu persis mirip dengan yang ditunjukkan dengan diagramnya ya? Apa yang menyebabkan kita nggak memilih A? Ada yang bisa Pak Usi bisa nge-share? Ya Pak, mengikuti yang diketahui saja Pak tadi. Sedangkan yang A kan peraturannya kan kalau yang di baris yang bersama itu terhubung satu garis. Nah, sedangkan yang di kolom yang sama itu juga terhubung satu garis. Nah, sedangkan ini yang A ini, nah ini melanggar itu Pak, peraturan itu. Tidak mengikuti peraturan yang diketahui tadi. Oke. Ya, benar. Jadi Pak, benar Pak Usi. Jadi sebenarnya peraturan tadi itu yang saya mau highlight adalah bahwa tidak ada garis lain dalam diagram. Maksudnya itu artinya, maksud Pak Usi itu tadi bahwa garis ini, ini kan kalau kita labelkan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, kita labelkan kan sebenarnya 1 terhubung 2 dan 3, 1 terhubung dengan 4. Di sini ini hanya menunjukkan bahwa 1 terhubung dengan 2 dan tidak terhubungkan dengan 3. Jadi kalau mau mestinya kan loncat gini. Oke. Juga sama, ini 1, 4, 4, 5, ini juga harus seperti gini, loncat. Ya kan? Nah, dan juga 1, 6. Sehingga kalau kalian perhatikan, sebenarnya itu akhirnya akan direpresentasikan oleh yang B ini. Oke? Jadi yang A itu tidak, karena hubungan 1 dengan 3 itu nggak bisa dilambangkan oleh A. Oke? Jadi, nah, tadi yang saya bilang langkah-langkah saya seperti define the problem, artinya maksudnya cari dulu permasalahannya apa. Nah, masalah kita ini, bahwa kita ditanya ada 6 keping ini, bagaimana nih keterkaitannya. Kedua, kita ingat dulu, yang diketahui itu apa? Yang diketahui itu bahwa untuk memindahkan dari gambar 1 ke gambar 2, itu ada tadi yang saya sebut 3 peraturan. Baris sama, garis, kolom sama, garis, dan tidak ada keterkaitan. Oke. Nah, sehingga kita bisa mulai memilih kira-kira solusi yang benar apa. Nah, makanya mulailah kita bilang, nah kalau udah terbiasa mungkin akan melakukannya di dalam otak. Kalau enggak mungkin kita mulai gampangnya coret-coret. Oke. Jadi 1, 2, 3, 4,
5, 6. Nah, kita tahu bahwa pertama kita labelin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 1 terkait sama 2, terkait sama 3, dan terkait sama 4. Oke. 4 terkait sama 1, terkait sama 5, dan juga terkait sama 6. Maaf, saya hapus dulu. Oke. Nah, 2 kita lihat 2 itu terkait sama 1. Jadi kan 2 terkait sama 1, terkait sama 3. Terkait juga sama 5. Oke. 2, 1, 2, 3, 5. Oke. Nah, 3 itu terkait dengan 1, terkait dengan 2, dan terkait dengan 6. Oke, ini masih kacau nih. Wah, gimana nih? Agak kacau ya. Terus 4, 1, tunggu ya, 4, 1, 5, 6. 5 itu 4, 5, 5, 4, 2, 6. Oke. Nah, makanya kalau dilihat aturannya akan akhirnya menjadi seperti ini ya, diutak-atik lagi. Ini artinya bahwa kalau kita lihat, kayaknya tadi Pak siapa ya yang ngomong bahwa ini masing-masing terlihat nih cabangnya 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kalau dari solusi yang di sini, yang terlihat yang terus bercabang 3, 1 koin ke 3 cabang itu hanya di B. Koin 1, 2, 3. Koin 1, 2, 3, koin 1, 2, 3. Oke. Jadi kenapa tadi dipilih B? Nah, ini soalnya oke, jadi jawabannya itu. Nah, ini solusinya. Kalau ini juga saya masih ambil dari soal SMA 2018 ya. Oke. Nah, juga keterkaitannya itu bisa kita lihat seperti ini ya, yang tadi saya bilang. Nah, di sini oke, jadi sebenarnya di sini bebras itu tujuannya itu bukan sebenarnya dari solusinya aja apa, tapi tujuannya itu kita mau mengajarkan kepada anak-anak kita mengenai diagram atau graf. Makanya tadi saya bilang, itu yang kita mau lihat itu adalah diagramnya atau grafnya. Oke. Jadi kenapa gitu? Karena kalau kita, nah mungkin yang kita udah kerja juga kita akan lihat bahwa ketika kita mau menunjukkan sesuatu dibandingkan dengan kita menunjukkan huruf semua ini, yang mau kita tunjukkan itu kebanyakan adalah kita mencoba menunjukkannya dengan diagram atau graf untuk keterkaitan satu sama lain. Makanya ini juga kenapa mereka bilang keterkaitan dengan informatika. Ketika orang informatika membuat pemrograman, biasanya itu yang kita lihat itu dalam pemrograman itu flowchart, tulisan semua. Dalam pemrograman itu tulisan semua, tetapi biasanya sebelum menulis kode, orang itu membuat namanya flowchart, di mana kita mulai menuliskan diagram langkahnya, mulai dari mana, akan ngeloop di mana, dan seterusnya lanjut kemana. Jadi dari sini tujuannya soal Webras itu supaya anak-anak mulai melihat keterkaitan satu sama yang lain. Oke. Nah ini soal masih oke ya, lebih mudah. Kita lanjut ke soal berikut. Nah, silakan mungkin bisa munculkan pollnya. Oke. Albert. Jadi saya berikan waktu 3 menit dan mungkin Bapak Ibu bisa menjawab A, B, C apa D
di poll sini. Oke, tinggal klik di linknya dan silakan jawab apakah jawabannya A, B, C, apa D. Oke. Supaya saya mau mengetahui gimana seberapa cepat pace-nya saya harus tingkatkan, apa saya kurangin. Oke, coba saya lihat apakah sudah ada yang menjawab. Oke. Sorry. Maaf. Gimana Bapak Ibu?
Oke, saya buka ini ya. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bu. Saya sudah bergabung tadi. Ya, makasih ya Bu. Saya pamit. Oke, sudah ada 23 ya yang menjawab. Kita ada 46. Oke. Saya tunggu lagi ya beberapa. Dan setelah itu akan saya bantu jelaskan. Oke, minta linknya lagi. Ya, gunakan. Oke, ya udah ada 31 orang menjawab. Jadi di sini kita bisa lihat 15 orang menjawab B, 14 orang ya. Saya salah satu tadi yang asal mengklik langsung ngeklik B aja. 10 orang menjawab C, 4 orang menjawab A, dan 3 orang menjawab D. Oke. Nah, dari Bapak Ibu ada yang mau nge-share nggak kenapa menjawab B, A, B, C, apa D? Boleh saya minta salah satu? Sukarelawan. Halo Pak, dari saya pilih B. Pak siapa ya ini? Pak Akadius ya? Ya, betul. Oke, silakan Pak, boleh jelasin kenapa Bapak memilih B? Tadi itu karena polanya itu pasti 2121. Gitu ya. Oke. Yang B itu tidak mengikuti polanya 2121. Pasti dua warna sama, satu warna beda, dua warna sama, satu warna beda. Oke. Gitu. Siap. Begitu, Terima kasih Pak. Oke. Nah, saya belum jawab. Oke, berikutnya ada yang mau nge-share nggak kenapa pilih C? Ayo, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Pak. Ya, boleh. Jadi kalau yang C itu Pak Budiman. karena kan awalnya mulai dari cabang kosong, terus yang aturan pertama itu ambil warna secara random, berarti kan satu harusnya, baru ditambahkan 2 bulatan. Nah kalau yang C kan berarti dua yang kuning, jadi kan beda kan, terus tambahkan 2 bulatan, harusnya kan setelah warna pertama harusnya ada 2 bulatan. Nah, ini kan tidak sesuai. Jadi, ini satu, cuman yang warna pink doang. Terus tambahkan 1 bulatan dengan warna yang berbeda. Di sini dia nambahinnya dua ungu gitu. Jika tinggi sudah sesuai yang diminta, berhenti. Nah, ini kan belum sesuai. Jadi dia minta diulang kembali ke satu kuning dan satu hijau. Jadi yang tidak mengikuti instruksi ini yang C kalau menurut saya. Oke.
Makasih Pak Budiman ya. Ya. Oke. Oke, untuk yang C. Kalau yang D, apakah Bapak-Bapak ada yang mau nge-share kenapa pilih D? Bapak atau Ibu deh, ada Bapak ada Ibu yang mau nge-share? Ada yang mau nge-share nggak? Kenapa pilih A atau kenapa pilih D? Atau kenapa pilih A deh? Ada yang mau nge-share nggak? Soalnya saya melihat A tadi kan Pak yang menjawab B mengatakan polanya 2121, tapi kok saya melihat A itu kan polanya nggak 2121 tapi 231 tuh. Bukannya mestinya A ya. Benar nggak? Yang menjawab A? Oke. Jadi ini saya sebenarnya jawabannya benar itu adalah B. Oke. Nah, sekarang jadi menurut saya, kunci pertama juga yang kita bilang tadi itu adalah di pembacaan soal kita. Makanya saya bilang seperti yang tadi siapa ya nge-share, bahwa kita bisa melihat bahwa sebenarnya di sini kan dikatakan ada menjual es krim warna-warni dengan 4 warna es krim. Jadi kita anggap aja A, B, C. Nah, ini sebenarnya kalau kalian lihat dari soal ini kan karena temanya es krim, makanya kita bikin food, makanan, makanya kita bikin es krim. Sebenarnya kalau ini kita juga bisa mengandaikan hal lain. Misalnya ini adalah huruf A, B, C, D. Jadi susunan abjad dan yang dilakukan seperti tadi saya bilang, yang penting dari kita itu kita harus tahu dan kita ketahui dulu apa-apa aja aturan dan plannya dan apa yang ditanya. Nah, makanya di sini kenapa dibutuhkan pemahaman soal, yaitu yang tadi kita bilang ya, high order thinking, bahwa gimana kita bisa baca soalnya dan pahami. Nah, seperti dikatakan, soalnya adalah pertama, mulai dengan corong kosong. Kedua, ambil warna secara sembarang. Jadi pilih A, B, apa C. Misalnya saya pilih B. Dan tambahkan 2 bulatan berwarna sama. Nah, ini yang menurut saya tadi Pak Budiman agak kejebak. Jadi ketika dikatakan ambil warna secara sembarang, itu bukan berarti bahwa es krimnya itu langsung ditaruh. Tetapi yang ada adalah kita pilih warna dulu, dan setelah itu ditumpuk 2 bulatan. Nah, setelah udah, maka tambahlah 1 bulatan lagi dengan warna berbeda. Atau ya artinya ini kita tumpuk B, ini C. Nah, jika tingginya sudah sesuai yang diminta, maka stop. Jika belum, kembali ke langkah 1, bukan langkah 0. Kalau langkah 0 artinya corong, ini langkah 1. Yang artinya, mulai lagi kita pilih lagi warna ngacak sembarang, apakah mau A, B, C, D, misalnya C. Tambahkan 2 kali, terus tambah lagi 1 bulatan dengan warna berbeda, dan kalau tingginya sudah sesuai diminta, berhenti. Nah, makanya tadi dibilang kita lihat nih polanya 2, 1, 2, 1. Maka kita bisa lihat. Nah, yang ditanya sebenarnya ini juga jebakan karena es krim pada stand kedua tidak mengikuti instruksi tersebut. Nah, yang mana merupakan es krim stand kedua, itu artinya yang manakah yang tidak mengikuti instruksi tersebut. Nah, jadi soal-soal bebas kadang-kala juga jebakannya itu banyak di pemahaman soal. Nah, jadi yang mana yang tidak mengikuti. Nah, kalau udah tahu begini, biasanya kan
Makanya yang saya katakan tadi, kalau kita udah terbiasa mengetahui, bertanya, kita udah tahu. Seperti yang tadi Bapak jelasin, dia udah tahu, polanya itu 21, 21. Tinggal cari aja pola 21, 21. Oh, ini 2, 1, 2, 1. Nah, ini ke atas sebenarnya mungkin artinya di sini juga ungu. Oke, jadi ini mungkin 2 lagi. Cuma dipotong ya. Nah, jadi ini juga 2, 1, 2, 1. Oke, ini 2, 1, 2, ini bukan 2, ini 1, 1. Oke, ini 2, kita lihat 3, tapi kan 3 itu ini 1, ini 2, 1. Makanya jawabannya yang benar adalah B. Oke. Jadi kalian lihat, makanya di soal-soal bebas itu biasanya apa yang diajarkan itu adalah kita mengajarkan juga pola berulang atau instruksi berulang kepada siswa-siswa kita. Kenapa? Karena dalam komputer itu nanti kalau kita tahu ya programming itu melakukan pekerjaan itu satu langkah. Jadi dia mengikuti satu-satu, mulai kerjakan 0 dulu, setelah itu 1, 2, dan 3. Nah, makanya nggak ada itu yang bawa pemrograman itu langsung mengatakan, 0, saya langsung 2 atau 3. Pokoknya eksekusi 0 dulu, selesai eksekusi 1, 2, dan 3. Makanya di sini dikatakan bagaimana kita yang manusia overcome itu kita bisa lihat overcome karena kita udah tahu bahwa pola yang dilakukan selalu 21, 21. Makanya kita cepat. Kalau udah terbiasa kita akan dengan cepat tahu, polanya 21, 21. Oke? Ya, yang tadi udah saya bilang, pertama tentuin dulu apa sih yang ditanya. Tanya tadi kan kuncinya itu ada screen kedua yang tidak mengikuti. Oke. Terus constraint-nya adalah kita udah diberikan yang kedua stack instruksinya. Nah, mungkin awal-awal bagi yang belum terbiasa kerjain soal bebas ya daripada kita langsung mencari polanya 21 21 di mana, mulailah membayangin, ikutinlah instruksi awalnya, ikutin yang kayak tadi saya bilang, mulai dari step 0, taruh corong, step 1 pilih warna, dan kemudian tambahkan langsung 2, kemudian berikutnya tambahkan 1 bulatan warna berbeda, oke. Nah, terus tambahkan lagi, dan kemudian ngecek tingginya, kalau belum sesuai, kembali lagi dengan menambahkan 2. Oke? Jadi, saran saya ya, ikutin aja step terbiasa dengan ininya. Jadi, kita pelan-pelan akan melatih bahwa mata kita dengan cepat akan melihat pola-polanya. Oke? Nah, ini tadi udah ya, sebenarnya ini slide yang sebenarnya saya siapkan untuk mau mencoret-coretnya tadi, tetapi sudah. Nah, jadi solusinya B, karena 2, 1 ini udah salah. Nah, dan kita tahu bahwa, oke, A, C, D, sejauh yang dapat kita lihat. Oke. Nah, ini sama juga di sini makanya. Nah, ini juga saya rangkum dapat dari yang soal SMA ya. Jadi, seperti bilang, itu bahwa kita harus melihat pola. Oke? Jadi, pola-pola yang berulang. Nah, sama juga kalau Bapak Ibu udah terbiasa lihat pola, ketika kita menghadapi robot atau melihat mesin, kita akan melihat terlihatan bahwa pola-pola mesin itu seperti apa, pola-pola dalam komputer itu seperti apa. Jadi kita akan melihat bahwa komputer itu selalu udah mengikuti pola-pola dan instruksi tertentu. Sehingga ya nge-share juga pengalaman pribadi, kadang-kala kalau kita ada melihat kendala dalam suatu mesin,
Kadang-kala kita hanya mengecek apakah mesin ini udah sesuai dengan polanya. Kalau ada pola yang nggak bahwa di sini adalah sistemnya yang salah di sini. Atau ketika kita menghack suatu sistem, kadang-kala kita juga lihat, oh, setelah itu ke sini. Jadi saya tahu di mana sistem, misalnya saya mau melakukan sesuatu, di mana saya harus, oke. Nah, ini mungkin kita bisa lihat contohnya ketika printer kita. Oke, printer kan kadang kalau kita lihat tuh lagi error, kadang berputar sendiri. Kita bisa, kalau Bapak Ibu perhatikan itu ada pelajaran bahwa ketika printer nyala, pasti pertama dia selalu menarik cartridge-nya ke home-nya atau posisi awalnya. Dan setelah itu baru menunggu instruksi. Nah, sehingga kadang-kala kayak kita bilang, oh kok lama? Ya, kadang-kala kita tahu ketika dia sedang melakukan instruksi ini, kembali ke home, kita nggak bisa ngirimin perintah ke printer kita. Karena walaupun dikirimin tuh perintahnya itu nggak akan execute, tapi akan ditunggu, namanya dibarisin dulu, diantrikan dulu. Oke? Nah, lanjut, saya mulai naikin tingkat ininya. Ini lagi. Nah, mungkin ada yang sudah kerjain nggak ya? Jadi ini soal tentang, mohon maaf ya, ini soalnya juga ke 2 halaman ya. Mestinya saya satukan. Oke, jadi di sini soalnya bahwa kita punya 5 magic potion. 1 yang membuat telinga panjang, 1 membuat, jadi 1 telinga panjang, 1 giginya panjang, 1 kumisnya keriting, 1 membuat hidung putih, dan 1 membuat mata putih. Nah, jadi kita punya 5 magic potion, tapi kita punya 6 cup. Oke. Nah, sekarang kita, oke, di cup-nya ini kita namakan A, B, C, D, F. Oke. Nah, sekarang kita mau mengetahui, jadi kan ada 5 magic potion. Oke, kuncinya adalah magic potion membuat terjadi perubahan. Nah, sekarang dari A, B, C, D, E, dan F, itu sebenarnya ada yang bukan magic potion atau isinya hanya air biasa aja. Nah, silakan Bapak Ibu mungkin bisa nge-share lagi kali ini pollingnya A, B, C, D, F. Masih di direct message ya ini. Sorry, saya akan nge-share ke semua. Silakan, saya berikan waktu, ini 11.22, saya berikan waktu 3 menit. Silakan tentukan yang mana yang bukan magic potion-nya. Oke. Klik di linknya. Loh. Bukan. Maaf, belum ya. Tunggu dulu. Silakan sambil baca, saya akan tunggu untuk ininya ya. Oke, Albert bisa di-share ininya ya. Oke, maaf, ketutupan. Nih soalnya. Oke. Oke, jadi silakan isi poll yang baru. Apakah jawabannya A, B, C, D, E, atau F?
mana ya tadi? Oke, jawabnya di poll yang tadi lagi. Oke. Yang mana ya? Kayaknya salah deh, Albert. Oke, slide peraturannya, silakan dibaca ulang. Oke, supaya gampang, ini karena salah saya juga menyampaikan dalam 2 halaman. Jadi ingat aja kuncinya slide peraturannya bahwa masing-masing magic potion itu akan menyebabkan terjadi suatu perubahan kepada berang-berangnya. Jadi kita langsung lihat aja ke sini dari eksperimennya, kira-kira yang mana sih yang bukan? Oke. Peraturannya. Oke. Oke, untuk menghemat waktu, oke, saya coba lihat ya ke pollnya. Oke, ya ada 20 orang menjawab, di mana 11 orang menjawab D. Oke, 3 orang menjawab F, 2 orang menjawab F, 2 orang menjawab A, 2 orang menjawab E, dan 1 orang menjawab B. Oke, jadi jawaban yang benar adalah D. Nah, mungkin ada siapa, Bapak atau Ibu deh, karena dari tadi Bapak, Ibu ada yang mau nge-share kenapa jawabannya D? Saya, Pak. Boleh, Bu Linda, silakan. Jadi dari yang gambar tuh, Pak, ini kan yang gambar 1. Gambar 1 itu terjadi 3 perubahan, yaitu hidung putih, gigi panjang, kuping panjang gitu kan. Nah, sedangkan ada 3 potion juga kan, berarti itu semuanya clear, semuanya ada semua. Nah, terus dari itu yang di gambar 2 itu ada 2 perubahan, yaitu mata putih, terus dari gitu telinga panjang. Sedangkan kan potionnya ada 3. Terus yang di gambar 3 itu juga ada 2 perubahan, yaitu hidung putih, terus dari gitu kumisnya keriting.
Berarti kan ada 1 kan yang ini. Nah, irisan dari 2 dan 3 adalah D. Jadi jawabannya D. D. Oke. 1, 2. Oke. Ya, betul. Jadi kalau dilihat gampangnya adalah kan 3 gelas menyebabkan 3 perubahan. Mestinya kan kita taunya gitu. Minum 3 gelas, 3 perubahan. Di sini kita lihat perubahannya 1, 2, 3. Artinya ini semua pasti magic potion. Oke. Nah, di sini kita melihat perubahannya 1, 2. Hanya 2. Oh, artinya salah satu dari ini 3 pasti bukan magic potion. Ya kan? Balik lagi kita lihat di sini, ini perubahannya 1, 2. 2 juga, jadi 3 menjadi 2. Berarti 3, 2 itu yang bukan magic potion. Nah, gimana caranya cari tahu? Ini makanya tadi saya mengatakan, oke, sorry ya. Ini jadi tadi, oke, maaf saya kasih jalan panjangnya dulu ya, supaya yang ini enggak. Jadi kayak tadi, kalau sebenarnya kalau ini, jadi pertama itu biasanya dalam pikiran kita itu kita tahu dulu apa pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kira-kira dari 6 gelas mana 1 gelas yang bukan magic potion atau clean water. Artinya 5 gelas itu magic potion. Nah, kita identify dulu constraint-nya kita. Jadi magic potion itu apa? Magic potion itu yang membuat terjadinya perubahan. Apakah telinganya bertambah panjang? Apakah giginya bertambah panjang? Apakah kumisnya keriting? Hidungnya berwarna putih atau matanya berwarna putih? Oke? Nah, jadi dengan kata lain kita tahu 1 magic potion sama dengan 1 perubahan. Oke, jadi dari kesimpulan ini saya tahu bahwa 1 magic potion itu 1 perubahan. Makanya itu dari situlah bahwa saya mengambil kesimpulan kalau kita minum 3 magic potion. Jadi ingat ini constraint pertama kita dan ini constraint kedua. 3 magic potion kita akan lihat 3 perubahan. Yang makanya kenapa tadi kita lihat 3, 2, 2 ya. Nah, dari situ setelah itu kan kita udah di sini ya, saya coret-coret mungkin lebih jelas. Kita udah tahu ya, ini jadi ADE salah satu pasti bukan, CDF itu bukan. Nah, metode apa yang kita lakukan? Kita eliminasi namanya. Eliminasi gimana? A ini diminum loh dengan 1. Dengan kata lain, ini bukan. Ini pasti magic potion. Karena A udah pasti, ABC ini sudah pasti magic potion. Itu dikonfirmasi oleh nomor 1. Oke, dengan kata lain yang tersisa adalah D dan E. Sama juga di sini tersisa D dan F. Nah, jadi DE apa DF? Pertanyaannya kan tinggal itu, DE atau DF nih. Nah, karena kita tahu ini dua perubahan, dengan kata lain, dua-duanya ini kita tahu meminum clean water. Dengan kata lain yang sama seperti Bu Linda katakan, itu adalah yang D. Maka jawabannya itu adalah yang D. Oke. Nah, ini soal juga kenapa informatika. Ini juga persis sama yang kita bilang dengan namanya, kalau dibilang itu di teknik, kita juga ada sebenarnya ini mungkin informatika, ini sama juga. Ini kenapa informatika? Jadi kadang-kala itu pemrograman, contohnya itu kayak tadi saya bilang printer, kita tahunya bahwa printernya itu jalan. Isi program di dalam printer itu kita nggak tahu. Itu apa sih isi programnya?
Nah, makanya biasanya itu kita melakukan, orang-orang teknik melakukan yang namanya ngetes. Ngetes apa? Apakah kita berikan sinyal 1 volt, 2 volt, dan 3 volt. Dan kita melihat keluarannya ini apa? Ada perubahan nggak? Oke. Nah, enaknya kalau ngetes satu-satu bisa terjadi, bisa kelihatan langsung bahwa apakah quotient A, B, C, D, E, dan F itu yang merupakan bukan. Tetapi kan kadang dalam kehidupan nyata, atau mungkin kalau kita lihat paling terkait itu adalah dalam kimia, kadang kita melihat kita punya senyawa udah campuran nih. Makanya yang ada kan kayak campuran ini dikasihin, keluarnya apa? Campuran ini dikasihkan, keluarnya apa? Dari situ kita mulai bisa mengeliminasi dan mengidentifikasikan mana yang bukan. Oke? Nah, ini mungkin sama juga kali kayak kita main ini ya, yang lagi terkenal tuh, Among Us. Jadi ada 6 orang, kita mencoba mencari cara gimana kita, nah ini yang metode yang bisa kita pakai juga untuk mencari siapa sih yang imposternya kita. Caranya ya kita eliminasi, bahwa misalnya pembunuhan itu terjadi di room mana gitu. Nah, siapa aja sih yang ada di room itu? Apakah kejadian berikutnya dia juga masih ada di tempat kejadian? Nah, itu disitulah yang kita ajarkan. Oke? Nah, sorry. Jawabannya bukan D ya, maaf. Jawabannya E. Let me see why E. Ada yang salah ya. Sorry ya. Oh, sorry, ini saya yang salah jawab. Oke, jadi jawabannya yang benar D, bukan E, maaf. Ini saya salah jawab ya. Oke. Jadi ini yang ngerti. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini soal keempat. Dan terakhir, karena waktu udah terbatas, mungkin saya menjelaskan aja. Jadi untuk soal keempat ini, oke. Jadi ini soal ini lebih ke arah tentang perhubungan, pertemanan. Nah, ini contoh soal S. Jadi kita tahu di sini diagram menunjukkan hubungan pertemanan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Nah, jika mereka saling berteman, misalnya Ted dan Kim, maka namanya akan dihubungkan dengan garis. Oke, jadi kita tahu Ted dan Kim berteman, Ted dan Jill itu berteman. Nah, aturannya apa? Untuk setiap pasangan teman, satu di antara mereka harus membawa hadiah untuk teman lainnya. Artinya, setiap satu teman harus either memberikan hadiah atau menerima hadiah. Itu yang dimaksud. Nah, tentukan untuk setiap pasangan teman siapa yang akan memberikan hadiah, dengan ada aturan kedua adalah bahwa aturan kedua itu adalah bahwa angka itu menunjukkan berapa hadiah yang dapat dia beli. Jadi contoh kayak si Bob, dia hanya boleh beli 0, si Sue bisa beli 3, Kim bisa beli 1, Jill bisa beli 2, Anna bisa beli 1, dan seterusnya. Nah, tantangannya isikanlah siapa yang akan menjadi penerima-penerimanya. Nah, tipsnya bagaimana? Nah, tips untuk mengerjakan soal ini, itu kan adalah kita melihat hubungan antara satu sama yang lain. Contoh misalnya Ted berhubungan 2, tetapi dia hanya boleh memberi 1. Artinya either 1 begini, dan 1 harus menerima. Nggak boleh memberikan dua-duanya. Nah, di sini soal ini tuh kalau dilihat
soal ini sebenarnya menyuruh kita untuk langsung mencoba mencari kira-kira mana yang dapat kita kerjakan terlebih dahulu. Oke? Nah, apa yang kita dapat kerjakan terlebih dahulu, dan setelah itu baru kita mulai mengeliminasi. Nah, kalau di sini yang saya lihat, yang mana sih yang bisa saya kerjakan terlebih dahulu, itu contohnya adalah Su. Su karena bisa membeli 3, dan dia mempunyai 3 teman, berarti dia memberikan 3-3-nya ke temannya. Oke, jadi ini arah panahnya ke sini. Oke, ganti warna deh. Hapus dulu. Oke. Jadi dia memberikan 3-3. Nah, selanjutnya dari sini kan kita mulai lihat. Ini sebenarnya metode ini adalah kayak semacam mengeliminasi. Yang kedua yang kita bisa eliminasi adalah kita tahu Bob itu 0, artinya dia nggak pernah membeli, dia selalu menerima. Jadi dia akan menerima dari Ana. Oke. Dan karena Ana itu 1, berarti dia hanya memberikannya kepada Bob, dan dia menerima 2 lainnya dari Jill dan Tom. Oke. Dan Tom, jadi Jill dan Tom. Tom karena bisa 2, artinya dia memberikan dua-duanya. Jadi Tom memberikan juga kepada Jill. Oke, mulai kelihatan ya. Nah, sekarang yang tersisa adalah di sini, Ted, Jill, dan Kim. Jill hanya boleh beri 1, Kim juga beri 1, Ted beri 1. Jadi kita bisa seperti ini, atau juga kita bisa sebaliknya. Yaitu Jill memberikan kepada Ted, Ted memberikan Kim, Kim memberikan kepada Jill. Nah, di sini jawabannya bebas. Jadi Jill bisa berikan kepada Ana dan Kim. Ted memberikan kepada Jill, dan Kim kepada Ted. Dan dapatlah semua. Oke? Jadi, nah tujuan dari soal ini apa? Tujuannya soal ini sebenarnya melatih kita untuk mulai melihat hubungan dan juga mulai melihat eliminasi-eliminasi. Oke? Ini solusinya, dan ini ininya buat nanti ini akan slide-nya akan saya share. Nah, 30 menit ke depan mungkin tantangan buat 15 menit ini tantangan buat ibu-ibu dan bapak-bapak untuk membuat soal. Silakan mungkin coba membuat soalnya dan juga ini kali ya melakukan. Oke. Nah, itu aja presentasi saya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak, jawabannya apa enggak di post di itu aja Pak, di GCR Pak? Di mana? Di Google Classroom-nya. Oh, Google. Ya, nanti akan saya ngepostkan. Oke. Jadi nggak perlu di drive ya Pak ya? Nggak usah, ya boleh. Nanti saya akan bantu ngepostin di semuanya di Google Classroom. Jadi slide saya ini juga akan dipost di Google Classroom. Oke? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Apa ada yang mau ditanyakan nih tentang tips-tips kerjain soal bebras atau gimana? Ya. Oke. Ada yang kurang jelas atau ini? Pak Ivan. Ya, Bu Linda. Saya mau tanya mengenai kan yang 4 pilar tuh. 4 pilar, nah ini kan kadang-kadang kan bikin bingung nih. Yaitu kan dekomposisi itu jelas lah. Itu kan kalau ada soalnya besar kita kecilin. Nah, terus udah gitu ada juga kan ini pola.
pola, terus udah gitu apa namanya algoritma juga ya jelas lah itu yang step-stepnya, terus abstraction. Nah ini yang agak ketumpuk-tumpuk dengan adalah yang abstraction. Abstraction itu kan kalau define-nya itu kan bilangnya kita fokus gitu kan, kita fokus, kita lihat permasalahannya apa, itu bisa nggak kita analogikan dengan diketahui dan ditanya? Abstraction. Itu. Tunggu, Mak. Ini Ibu refer kemana ya pertanyaannya ya? Tunggu. 4 pilar CT, Pak. Oh, yang materi CT itu ya, computational thinking ya? Iya. Oke. Tunggu ya. Saya buka dulu. Saya ingat dulu. Jadi, maaf ya. Abstraction. Mana yang materi beras saya? Oke. Ini slide yang keberapa ya? Bu Linda boleh tahu? Pokoknya tentang yang CT itu kan Pak. Itu. Nah, sekarang kan saya mau kaitkan dengan soal-soal bebas gitu kan. Computational thinking-nya itu. Ini kan juga yang kemarin kan dibahas tentang yang kayak kita yang makanan apa gitu kan, memasak apa gitu yang kemarin gitu ya. Nah, ini saya agak ngeri-ngeri aja nih. Saya mau mastiin aja. Dengan yang soal bebas gitu ya. Ini bisa nggak sih nih kalau yang namanya abstraction itu kan kalau define-nya itu kan yang tadi ya, fokus, terus gitu membuang informasi yang nggak penting. Betul. Nah, ini bisa nggak kita langsung aja to the point, sebenarnya abstraction itu adalah yang tadi constraint itu kan, itu adalah diketahui dan ditanya. Kita fokus pada solusinya apa sih? Kan juga yang define-nya juga yang saya baca itu juga jadi akhirnya pemodelan gitu kan. Betul. Pemodelannya. Nah, bisa nggak Pak? Menurut Bapak gimana tuh? Bisa nggak ini yang bisa disebut yang abstraction itu sama juga dengan informasi yang kita dapat itu yang dari diketahui terus ditanya. Betul. Nah, itu yang saya bilang tadi mungkin diketahui ditanya itu style saya. Jadi itu emang yang sering kita diajarin di teknik. Jadi itu abstraction itu kan saya penggambaran, karena kan soalnya itu dalam tulisan semua. Emang ada 1-2 gambar, tetapi kan belum dalam diagram. Sehingga abstraction itu kayak gimana kita menggambarkan keterkaitannya dalam diagram. Oke, correct me if I'm wrong juga ya. Nanti mungkin saya akan konfirmasi kepada Bu Rita juga. Jadi emang kalau kayak tadi saya bilang dari awal, makanya kenapa saya bilang untuk kayak kerjain soal-soal bebas, saya lebih suka langsung diketahui dan ditanya. Karena tujuannya diketahui dan ditanya itu kita jadi yang tadi Bu Linda katakan, kita hilangin semua noise-noise yang ada. Jadi kita langsung fokus sebenarnya apa sih yang kita tahu, apa sih poin-poin parameter yang kita tahu, apa sih yang akan ditanyakan. Nah, kadang-kala kan kalau cuma kayak Bu Linda mengajar fisika juga ya, atau gimana? Atau mengajar mata kuliah? Mengajar komputer sih Pak, tapi kan latar belakang saya sih ya anak IPA. Oke. Nah, jadi kan kalau di fisika kan cuma parameter A sama dengan berapa, B sama dengan berapa. Nah, mungkin dalam diketahui dan ditanya itu anak-anaknya diketahuinya sih yang penting itu anak-anak juga harus tambahin gambar-gambar bagan-bagannya. Seperti yang di fisika kan kadang kita model-model sih. Supaya lebih intinya sih supaya kita latih anak-anaknya itu punya gambaran soalnya itu apa sih yang dipengen oleh soal. Iya Pak, jadi dulu saya sekolah dari sejak saya SD, itu memang untuk penyelesaian soal matematika, soal-soal cerita gitu, akhirnya nanti kan SMP ke arah fisika gitu kan, betul. Kan. Nah itu emangnya sudah dibiasakan untuk diketahui, ditanya, jawab. Ya betul. Nah menurut saya itu hal yang benar sih, karena itulah yang ketika saya belajar teknik, itu yang prinsip itu yang masih saya pakai. Jadi ketika bukan cuma belajar ya, ketika kita juga mulai kecimpung ke dunia industri, ada permasalahan apa,
pertama kita pasti cari dulu nih data-datanya kita. Apa sih yang kita sudah ketahui? Apa sih yang permasalahan yang akan kita ini? Jadi emang itu sih, dan itu yang sebenarnya menurut saya itu kalau pendapat pribadi saya itu sih basic awal sih kalau untuk kita menyelesaikan sampai juga ke computational thinking. Nah, computational thinking. Ya? Kalau abstraction itu bisa ya, bisa. Soalnya kan kadang-kadang kan ngejelasin ke siswa itu kan bingung kan, abstraction. Membuang yang ini, yang nggak penting segala macam. Ya kan kadang-kadang di soal juga nggak selalu, ya ada yang nggak penting itu nggak selalu gitu kan. Ya, betul. Nah, itu bisa ya Pak ya, kita report dengan diketahui, ditanya. Betul, betul. Mungkin Bu Linda buat jelasnya, karena saya nggak terlalu kuasai computational thinking, Bu Linda juga bisa tulis di forum. Nanti akan saya tanyakan kepada Bu Rita. Oke? Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi yang ini? Yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, udah. Nah, tadi ini, oke, ini cuma ajakan aja, jadi bukan juga PR. Bila tertarik, mungkin Bapak dan Ibu udah juga mencoba mulai membuat soal bebras sih, oke? Apakah mungkin di bidangnya Bapak Ibu tentang misalnya sosiologi, ekonomi, coba aja mungkin sebenarnya tuh banyak hal itu udah bisa dikaitkan dengan komputer. Karena ya tujuannya bebras ini adalah melatih computational thinking. Jadi gimana sih cara berpikirnya sesuai dengan komputer. Karena kedepannya sih ya seperti kita mungkin lihat kayak matematika aja, sudah kita bukan melihat bagaimana anak-anak bisa menghafal hitungan 1 tambah 1, 2, 3, berapa begitu seterusnya. Tapi kita lebih mengajarkan anak-anak gimana sih rumusnya ini dan apa pemakaiannya. Oke. Jadi itu yang kita mengajarkan, perhatikan pola-polanya, apa yang ini, gimana pemakaiannya. Oke, terima kasih ya semua. Pak, bisa kemana kita mau latihan soal bebras selain Olympia ID? Oke, selain Olympia ID, kemarin saya juga baru dapat. Jadi ini kita silakan ke bebras.no. Ini adalah website Norway. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini dalam bahasa Norway. Oke, saya memakai Google Chrome dan fasilitas yang namanya Google Translate. Saya translate dia ke Inggris. Jadi saya bisa baca, dan di sini kita bisa, kalian bisa pilih di challenge. Ini kayaknya SD 2, 3, 4, 5, junior, dan ini yang SMA. Nah, disinilah kita dapat soal bebras. Oke. Oke. UTV or drink.bebras.no. Oke. Oke, apa ada yang mau tanyakan lagi? Itu dari Pak Damanando. Apakah sudah menjawab ya Pak? Oke, terima kasih Pak Ivan. Ya, sama-sama. Dan maaf, saya buka Facebook saya ya bentar. Sebenarnya bebras itu masih, kalau kita bilang
soal awal, mungkin ya ini kan karena mau masuk ke segala bidang. Nah, mungkin kayak Bu Linda yang sudah mulai ngajar komputer, mungkin bisa mulai mencari TOKI, soal-soal dari Olimpiade Komputer. Dan juga, maaf saya buka dulu ya, saya lupa, maaf. Bentar ya, saya buka ini. Dan juga kemarin saya dari teman saya menyarankan kalau untuk soal selain itu kita juga bisa mungkin kalau yang sudah benar-benar mau mendalamin lebih ke algoritma, kita bisa ke brilliant.org. Oke. Jadi di sini kita udah bisa melihat bagaimana permasalahan-permasalahan itu di-solve dengan menggunakan algoritma dan komputer. Jadi ini udah one step ahead daripada Bebras. Baru pergi. Okay. Ya, oke. Breakout group-nya juga udah tutup. Jadi terima kasih ya semua Bapak Ibu atas partisipasinya. Oke. Ya, terima kasih Pak Ivan. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Maaf ya Bapak Ibu, kayaknya ini ada salah ini. Kita balik ke main room aja ya.